udah visanya tipe apa? Yang punya profesional, satu negara yang tahu visa. Kalau lu mau punya bisnis apa? Hai, video gue yang ketiga kali ini ya kan. Selamat datang buat subscribers gue. Kali ini gue masih Q&A soal pertanyaan dari subscriber gue. Ini pertanyaan dia hari Sunday, minggu kemarin kalau nggak salah, iya kan? Gue mau jawab pertanyaan dari subscriber gue. Dia tanya, salam kakak, salam sayangku. Selamat malam, maaf mengganggu waktunya. Saya Maria dari Indonesia. Kak, kira-kira masih ada Q&A lagi nggak? Ini makanya gue jawab kan. Karena saya ingin bertanya mengenai cara mengurus dokumen-dokumen untuk pergi ke Amerika itu seperti apa. Terus dari cara mengurus visa lalu dokumen tinggal di Amerika dan dokumen kerja kak. Mungkin Kak Intan bisa menjelaskan. Oke, sebenarnya gue gak ngerti-ngerti banget soal dokumen-dokumen ini ya kan. Karena memang semuanya suami gue yang ngurus. Semuanya dari dokumen gue izin tinggal di Malaysia, Australia, Qatar, sampai Amerika tuh suami gue sebenarnya yang ngurus. Jadi gue kurang tahu yang namanya step-stepnya. Tapi seingat gue waktu itu kan gue disuruh cuman tes kesehatan, kasih akte lahir gue, terus surat pernikahan kami gitu. Itu kan kalau misalnya untuk nikah kan. Jadi sebelum gue jawab, gue akan bilang dulu cara mengurus visa kerja di Amerika. Kenalin dulu jenis visa apa yang mau kamu buat. Visa non-migran kah, non-imigran kah, atau visa yang namanya imigran. Jadi perbedaannya gue jelasin dulu ya kan. Visa non-imigran itu sifatnya hanya sementara, oke? Contohnya visa ini bisa dipakai untuk turis, pekerja bisnis, siswa, ataupun pekerja khusus yang memohon izin tinggal sementara. Sementara doang ya untuk non-imigran. Nah, kebetulan kalau gue ini, visa izin tinggal gue ini adalah visa imigran, oke? Yang dibuat untuk orang-orang yang ingin menjadi permanent resident. Itu gue, permanent resident. Visa imigran ini bisa dibilang merupakan langkah awal bagi kamu yang ingin menjadi warga negara Amerika. Jadi gue udah punya permanent resident, itu yang disebut namanya green card gitu. Jadinya gue kalau gue mau ganti warga negara gue itu udah, apalagi misalnya gue di sini 5 tahun ya, gue mau ganti warga negara itu sudah langkah awal gue dipermudah gitu loh. Terus di sini gue mau kasih tahu, kan kamu tanya visa izin kerja di Amerika. Visa itu ada, visa izin di Amerika kerja itu ada beberapa macam tipe, oke? Tipe H, L, O, P, dan Q, oke? Mereka itu adalah macam-macam visa. Mereka punya tujuan masing-masing dengan kode-kode seperti itu ya. Nah, aku mau coba jelasin satu persatu. Pekerja khusus H-1B itu adalah visa yang dibutuhkan bagi seseorang yang memiliki profesional tertentu dengan gelar sarjana yang lebih tinggi. Selain itu, orang-orang wajib memiliki keahlian khusus yang memang ditentukan oleh keimigrasian US. Itu H1B. Kamu kalau misalnya kamu ngerasa kamu seorang sarjana, kamu mempunyai profesional secara pekerjaan, kamu bisa mengajukan H-1B, oke? Terus yang kedua, pekerjaan pertanian H-2A, yaitu ya misalnya karyawan pertanian asing. Misalnya dia biasanya dipanggilnya dalam sesuai dengan musim tani yang sedang berlangsung. Makanya dibilang visanya kan non-imigran, cuma sementara doang gitu kan. Yang ketiga, H-2B itu jenis visa untuk pekerja terampil dan tidak terampil yang diberikan kepada pekerja untuk melakukan pekerjaan sementara dengan syarat karena sedang terjadi kekurangan jumlah tenaga kerja di Amerika. Jadi kekurangan tenaga kerja dibuktikan oleh sertifikasi Departemen Tenaga Kerja yang diajukan oleh perusahaan di Amerika Serikat. Banyak banget loh di sini ternyata orang Thailand, Filipina, cewek-cewek Asia, Vietnamese. Di sini mereka kerja di salon, mereka kerja di pedi mani, mereka kerja di restoran, banyak banget. Jadi mungkin kalau aku bilang sih, kalau misalnya bukan gelar sarjana bisa kok kerja di mengajukan H-2B karena kan itu pekerja terampil dan tidak terampil gitu. Yang keempat, pekerja pelatihan H-3 yang diberikan kepada peserta pelatihan yang tidak bisa dilakukan di Indonesia. Jangka waktu maksimal 2 tahun dibilang.
Terus yang kelima, tanggungan H-4 merupakan pasangan atau anak-anak sebelum menikah usia kurang dari 21 tahun yang menemani pemegang visa kerja. Pemegang visa H-4 tidak diperkenankan bekerja di Amerika Serikat. Oh oke. Jadi gini loh, merupakan pasangan yang anak-anak atau anak-anak. Jadi misalnya kamu punya tanggungan, tanggungan kamu ini kamu bawa ke Amerika, tapi tanggungan kamu ini tidak diperkenankan untuk bekerja di Amerika, misalnya yang belum nikah atau di bawah umur gitu kan. Terus yang keenam, transfer perusahaan L-1 yang diberikan kepada karyawan perusahaan multinasional yang ditransfer dari perusahaan yang sama di Indonesia ke AS, Amerika Serikat. Karyawan yang berhak menerima L-1 adalah manajer, eksekutif, atau memiliki keahlian khusus yang diperlukan. Selain itu, mereka wajib pernah bekerja di perusahaan sama di luar Amerika Serikat minimal 1 tahun, dan dalam 3 tahun sebelum permohonan pembuatan visa L-1 ini, perusahaan tempat Anda bekerja juga diwajibkan memiliki petisi yang telah disetujui oleh imigrasi Amerika. Jadi gini loh, transfer perusahaan L1 diberikan kepada karyawan. Jadi kalau misalnya kamu ada, ini yang aku ambil ya, kamu punya keahlian khusus dan kamu bekerja di kantor Amerika yang ada di Indonesia gitu loh. Terus kamu ini mau, perusahaan Amerika ini mau mentransfer kamu ke perusahaan Amerika yang ada di Amerika. Kamu bisa menggunakan visa L-1 gitu loh. Makanya dia bilang perusahaan tempat Anda bekerja juga diwajibkan untuk memiliki petisi yang telah disetujui oleh imigrasi Amerika. Itu banyak banget yang terjadi begitu biasanya tuh. Kayak teman gue yang di Qatar, dia dari Indonesia, perusahaannya perusahaan Amerika ya. Dia akhirnya pindah ke Amerika untuk sampai 5 tahun. Sekarang dia di Qatar di perusahaan minyak. Jadi perusahaannya sendiri yang mengurus dia untuk pindah ke Amerika, terus pindah lagi ke Qatar. Perusahaannya yang ngurus sendiri gitu, pakai visa L-1 itu lebih mudah biasanya kalau buat kalian yang kerja di perusahaan luar negeri, mereka yang mengurus itu lebih mudah gitu, lebih gampang disetujui. Yang ketujuh, tanggungan L-2 sama seperti visa H4, namun khusus bagi tanggungan perseorangan pemilikan visa L1, pasangan dari pemegang visa L1 diperkenankan mencari kerja dengan syarat mengisi formulir. Sementara anak-anak mereka tak diperkenankan untuk bekerja di Amerika Serikat. Jadi gini maksudnya, tanggungan itu misalnya istri, misalnya kamu seorang perempuan, kamu membawa suami gitu loh. Nah, suami kamu bawa ke Amerika dan dia bisa bekerja di Amerika, tapi dengan syarat pasangan dari pemegang L1 ini diperkenankan mencari kerja di Amerika Serikat dengan syarat mengisi formulir 1-765. Itu boleh. Dimana misalnya lo sama suami, lo nikah, suami lo yang dipanggil sama perusahaan asing, lo mau kerja, tapi suami lo mau bawa suami lo pun bisa bekerja di sini dengan mengajukan formulir lagi 1-765. Tapi anak-anak tidak diperkenalkan, untuk anak-anak kalian tidak diperkenalkan bekerja di Amerika Serikat, karena jangan lupa, karena visa yang kalian punya itu adalah visa sementara, tidak tetap, visa non-imigran gitu. Terus yang ke-8, kemampuan luar biasa. Misalnya itu adalah di bidang seni, pendidikan, bisnis, atletik. Banyak kan artis-artis yang Indonesia gitu kan, yang datang show ke Amerika karena diundang oleh misalnya embassy-nya of Indonesia yang ada di Amerika gitu kan. Ada juga keperluan artis-artis datang, mereka cuma show doang. Itu mereka biasanya pakai inian, visanya yang berbeda lagi. Terus seniman entertain, pakai yang P kodenya, merupakan visa khusus bagi para atleter entertain serta personil pendukungnya. Terus yang Q itu peserta program pertukaran budaya yang diberikan kepada orang-orang tersebut. Nah, jadi kamu pada saat kamu bilang mau bikin visa ke Amerika, kamu harus tahu dulu visa apa yang akan kamu buat. Otomatis kan visanya non-imigran. Oke, non-imigran, visa sementara. Nah, walaupun visa sementara, kamu harus tahu juga visanya tipe apa, H, L, O, P, atau Q.
karena sesuai dengan kemampuan kamu. Apakah kamu seorang sarjana yang punya profesional, suatu profesi yang udah benar-benar kamu mengetahui, jadi kamu confident untuk mencari kerja di Amerika, atau kamu seorang yang gue bukan cuma seorang tamatan SMA yang belum punya keterampilan apa-apa atau pengalaman apa-apa. Kamu berarti nyarinya mengajukannya visa H-2B gitu. Jadi di situ menurutku lebih spesifik ya, lebih menjelaskan dengan membuat kita jadi oh ya gue seorang sarjana berarti gue pakai visanya yang ini, gue majunya yang ini. Nah akan lebih gampangnya lagi sebenarnya banyak yang kalau rata-rata mau kerja di Amerika itu yang gue tahu ya, ini maaf kalau gue tahu susah banget cari kerja di Amerika. Makanya kalau misalnya yang gue lihat orang-orang pada gagal pergi ke Amerika tanpa ada pasangan bule yang setahu gue ya, mereka tuh banyak banget fail. Sekalipun mereka mau liburan jarang banget, nggak semuanya orang misalnya dari 100 satu hari yang mengajukan itu bisa lulus 100%-nya, paling banyak 90-nya gagal. Apalagi di usia yang sangat produktif, karena Amerika ini negara satu-satunya negara yang paling susah dimasukin oleh orang asing. Gue aja heran, gue ini pernah ditolak 3 kali padahal gue istri bule secara sah hukum dan agama. Gue udah nunjukin ini paspor anak gue yang namanya darah Amerika gitu kan. Terakhir gue pertama majukan di Indonesia 2 kali, di Qatar sekali. Gue terakhir dikasih memo, lu bikin visanya permanen resident karena suami lu udah bule, harus ngapain pakai visa turis dibilang. Itulah makanya gue bikin green card kan. Kenapa gue bikin green card yang agak-agak lama? Karena gue pikir gue nggak suka Amerika, gue pengen jalan-jalan dulu, gue pengen lihat dulu bener nggak gue suka. Kalau gue suka lanjut namanya bikin visanya gitu. Nah, setahu gue kalau emang lu mau kerja di Amerika, lu punya profesional, langkah pertama yang paling gampang, lu coba melamar pekerjaan di perusahaan Amerika yang ada di Indonesia. Gue bilangin, karena di situ lu punya pengalaman bekerja sama orang-orang luar negeri. Pada saat lu mengajukan lamaran ke perusahaan luar negeri yang ada di Amerika ini, mereka akan melihat CV-nya lu juga bekerja di perusahaan Amerika ya, ternyata ya oke lah, lu boleh datang gitu loh. Ngerti nggak maksud gue? Jarang banget, susah banget buat orang yang gue mau ngelamar kerjanya jadi insinyur ke Amerika kalau lu gak punya dukungan apa-apa, nggak ada invitation dari siapa-siapa, itu susah menurut gue. Banyak banget yang fail, tapi bukan nakut-nakutin, bukan, emang Amerika ini paling susah masuknya tuh kan. Jadi step pertama yang paling, kalau emang bener-bener pengen kerja di Amerika, kalau menurut gua mendingan lo kerja di Amerika, perusahaan yang ada di Indonesia yang perusahaan under Amerika punya. Jadi step selanjutnya lo pengen kerja di perusahaan Amerika, lo jadi tahu what step gitu. Siapa tahu aja kalau misalnya lo kerjanya bagus, lo akhirnya ditransfer ke Amerika juga, kayak temen gue yang di Qatar gitu kan, ditransfer dia ke Amerika dari Indonesia minyak pindah ke Amerika, di Amerika selesai pindah di Qatar, tapi satu perusahaan yang sama-sama perusahaan Amerika juga gitu loh. Karena gini loh, temen gue juga ada salah satu orang Qatar, dia seorang pekerja minyak juga, dia insinyur minyak juga, dia pemboran minyak. Dia pengen banget pindah ke Amerika. Banyak banget perusahaan Amerika udah manggil dia sampai interview juga, banyak. Cuman permasalahannya gini, banyak perusahaan mau misalnya manggil dia, temen gue ini jago banget ya, pinter banget dia, cuman perusahaan tidak mau yang namanya ngurus ini dia, visa izin tinggal dia atau visa kerja dia. Mereka nggak mau, mereka akan cari, lu mau kerja ke tempat gue ya udah bagus, gue juga akan menerima lo, tapi lu punya visa Amerika nggak? Kalau nggak bisa, kalau nggak punya ya udah nggak usah. Mereka nggak mau ngerjainnya gitu loh. Makanya temen gue itu sampai kok nggak mau sih mereka. Akan lebih mudah kalau si perusahaan itu yang membuat visa buat lo sendiri gitu loh, tapi itu jarang ya, kecuali lo beruntung gitu. Makanya gue bilang cara awalnya itu ya udah lu kerja dulu di perusahaan Amerika yang ada di Indonesia. Kalau memang benar lu terobsesi pengen banget ke Amerika, kalau emang bener-bener banget pengen ke Amerika, udah pacarin aja orang bule Amerika kan, nikahin aja langsung dia. Cara gampang ya kan. Oke, terus itu ya yang gue bilang visa-visanya ya kan. Sekarang gue pengen kasih tahu sama lo syarat membuat visa Amerika untuk keperluan kerja. Syaratnya apa aja? Baca baik-baik. Sebenarnya juga bisa baca di Google kan. Permohonannya itu bisa lewat elektronik, visa non-imigran, bisa itu dengan menggunakan formulir DS-160. Gue juga waktu itu pakai itu kalau nggak salah awal-awal buat visa turis gue yang ditolak itu. Gitu.
Terus paspor asli milik lo sendiri yang berlaku maksimal 6 bulan sebelum tinggal di Amerika. Oke? Satu buah pas foto dengan kriteria khusus. Lihat di bagian syarat pembuatan visa. Oke, satu buah pas foto dengan kriteria khusus. Setiap negara itu pas fotonya berbeda-beda. Ternyata bener, di Amerika itu pas foto yang mereka minta itu, lu kalau ke tukang Fuji foto ya, Kodak atau apa, lu bilang gua mau bikinnya foto buat bikin pengajuan visa ke Amerika, karena mereka punya yang sentimeternya ini mereka punya khusus gitu loh. Bukan pas foto yang buat KTP, bukan, mereka tuh beda. 2 kali berapa, ini kali berapa, mereka punya setiap negara punya standarnya masing-masing. Gue sih lebih gampangnya waktu itu daripada gue salah kan, gue bilang ke Fuji tukang foto yang ada di Ciledug, ini buat gue bikin visa buat ke Amerika ya. Oh, Amerika dilihat ukuran segini-segini, foto tuh gue. Terus tanda terima pembayaran yang menunjukkan proses permohonan visa non imigran tidak bisa refund, nggak bisa kembali ya. Misalnya lu udah bayar $160 sedang diproses, tapi misalnya lu gagal, lu fail, uangnya nggak bisa kembali. Oke. Bagi pemohon visa kerja pertama kali, siapkanlah dokumen pendukung di bawah ini. Buat lo kan berarti visa pertama kali kan. Bukti kualifikasi pekerjaan yang juga mencangkup ijazah tertentu universitas, dibilang. Lo harus punya bukti kalau lo adalah seorang sarjana gitu kasarnya kan, dari universitas apa. Asli, jangan coba-coba pernah mengirim berkas-berkas tidak asli ke embassy Amerika. Mereka tahu yang ada lu di blacklist, tidak bisa mengajukan lagi yang kedua, ketiga, keempat, tidak bisa. Jangan coba-coba. Gue waktu itu cuman akte pernikahan gue ketinggalan, pada gue ada fotokopinya. Nggak mau lah, mereka ditolak. Enggak, gue minta asli gitu. Terus yang kedua, surat keterangan bekerja dari perusahaan tempat Anda bekerja mencangkup posisi, proyek yang pernah dikerjakan, dan riwayat lamanya kerja. Tuh kan bener, surat keterangan Anda bekerja mencangkup posisi katanya. Jadi mereka tuh pada saat lu mau bikin visa pekerjaan ke luar negeri, lu harus ada rekomendasi dari perusahaan lo yang lama gitu loh, untuk misalnya melihat, oh lu tuh punya background waktu kerja di sini tuh bagus, jadinya mereka pada saat mempekerjakan lo, mereka tuh nggak ada worry gitu, nggak ketakutan gitu kan. Itu sih yang gue tangkep ya kan. Terus posisi lu, riwayat kerja lu berapa lama, karena memang riwayat bekerja ini bisa menunjukkan lu orangnya bertahan atau enggak gitu. Terus yang ketiga, bagi pemohon yang masih memegang visa H-1B, kirimkan slip gaji di tahun yang sama dan pengembalian pajak federal atau Anda selama bekerja di Amerika Serikat. Sertakan pula nama serta kontak personil manajer di divisi saat Anda bekerja sebelumnya serta CV yang Anda punya. Ribet banget ya kan. Terus misalnya ini maksudnya gini, bagi pemohon yang masih memegang H-1B, lu kan nggak punya apa-apa ya kan, nggak bisa mengajukan apa-apa, tapi lo harus siapin namanya slip gaji, karena kan lo belum pernah bekerja di perusahaan Amerika kan, bagaimana lo menunjukin ya kan. Slip gaji tahun yang sama dan pengembalian pajak federal. Pokoknya intinya yang mau gue bilang, memang lo harus siapin namanya slip gajinya lo, surat keterangan dari kantor lamanya lo. Makanya suami gue itu nggak berani yang namanya cari gara-gara di setiap company. Kalaupun dia mau keluar baik-baik. Karena kenapa? Karena zaman sekarang perusahaan tuh pinter guys. Dia bisa mengetahui lu punya catatan apa lo di perusahaan, kenapa lo keluar dari perusahaan itu, ada sesuatu apa yang lo kerjakan gitu. Terus dokumen bagi tanggungan, ini nih dokumen bagi tanggungan. Misalnya kan gue bilang lo mau bawa suami, bawa pacar, suami ya atau istri, sertifikat pernikahan dan atau akte kelahiran itu penting. Fotokopi paspor apabila permohonan visa waktunya berbeda dengan penanggung. Surat dari perusahaan pasangan bahwa pekerjaan ini berlanjut. Bila pasangan Anda bekerja di Amerika Serikat menggunakan visa H-1B, silakan lihat dokumen. Oke. Jadi gini, kalaupun lo mau bawa bawa pasangan lo, itu bisa.
bisa bekerja juga, bisa. Jadi menurut gue cara gampang sih ya, kalau menurut gue cara gampang, karena ini terlalu ribet. Gue orangnya gak suka ribet kan, cari aja lah cowok bule. Misalnya lo belum nikah tapi lo tunangan kan, kayak subscriber gue itu kan datang ke Amerika pakai visa tunangan, sampai sini baru menikah gitu kan, bisa juga kalau emang bener-bener lo mau kerja di sini gitu. Lo cari aja bule biar dipermudah, karena dia akan menjadi supporternya lo. Karena pada saat dia menjadi penanggungnya lu, dia mengajukan visa sama dia, lu bisa ngasih alamatnya dia. Karena kan diminta keterangan address, alamatnya dia, rumahnya dia, pajaknya dia, terus gajinya dia, terus tetek bengeknya dia, tuh datanya dia yang dipakai. Kayak Jerry kan waktu membawa gua surat pajak dia selama setahun, selama itu harus tunjukin ya kan, rekening listrik, rumah. Terus banyak banget temen gue yang baru ngajuin green card itu ada di sini, baru datang California sama orang Qatar. Dia lagi ngajuin, dia bilang dia butuh invitation dan keterangan di mana gue menceritakan bener loh, ini si teman gue ini adalah orang Indonesia yang gue undang untuk datang ke Amerika, untuk ngasih tahu oh iya si teman gue ini ternyata punya teman, punya relationship banyak sama orang-orang di sini, dia orang yang baik gitu. Cara gampangnya sih begitu aja menurut gue ya. Tapi kalau memang kamu mau ngikutin, nggak mau cari cowok bule tapi memang mau ikut step-stepnya, bisa juga seperti yang gue lakukan. Tapi itu agak sulit. Temen gue aja yang udah kerja di Qatar berpuluh-puluh tahun, itu dia 10 tahunan dia kerja di Qatar, pengen banget ke Amerika, udah interview, cuman dia itu kendalanya adalah si perusahaan company yang di Amerika tidak mau membuatkan visa, dan syaratnya mau kesini harus punya visa sendiri. Nah dia tahu bikin visa ke Amerika itu sangat sulit. Sebenarnya sih bisa aja ya kalau emang dia mau, tapi gue nggak tahu. Gue ke Australia sih bisa, karena memang Amerika ini paling susah gitu loh. Semoga aja, nggak ngerti gue pokoknya. Udah gitu aja pokoknya pemasukan dari gue. Ingat lo mau bikin kode jenis visanya apa yang pengen lo kerjain, yang pengen lo ajukan ke perusahaannya, ya ke imigrasinya. Tadi gue jelasin visa imigran dan visa non imigran ya kan, bedanya apa, terus persyaratan apa aja yang lo bawa, terus soal berapa biaya yang harus lo bayar gitu kan. Akan lebih mudahnya walaupun lo gak pacaran sama bule, tahap pertamanya kalau gue bilang enaknya lo kerja di perusahaan Amerika yang ada di Indonesia. Dari situ lo bisa membuka namanya peluang buat lo, siapa tahu nanti lo ditransfer ke Amerika, atau enggak sekalipun misalnya lu nggak bekerja lagi di perusahaan Amerika itu, lu mengajuin kerja di perusahaan Amerika yang ada di Amerika, dia tahu backgroundnya lu pernah kerja di company Amerika gitu. Siapa tahu perusahaan Amerika yang di Amerika ini mau mengajukan visa buat ya kan. Oke, segitu aja informasi dari Intan, semoga ini bermanfaat. Ini udah video ketiga, gue sudah mulai haus. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Sampai sehat-sehat buat kita semua. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Selamat bobo semuanya. Bye. Klik.